Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Kita lanjutkan dengan nama Allah Al-Hakim. Kata Al-Hakim itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 97 kali, dan kebanyakan itu menjadi sifatnya Allah. Kadang dirangkai dengan kata-kata Azizun Hakim, kadang dirangkai dengan Alim, Alimun Hakim, dan kata-kata yang lain. Apa arti hakim kira-kira apa? Hakim. Bila atau kapan seorang itu dikatakan bijaksana? Kan awak tadi apa tu ya orang bijaksana mana? Kira-kira awak kapan kita menyebut orang itu bijaksana? Kalau menempatkan satu pada tempatnya, tidak adil namanya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil atau bijaksana? Adil tak? Kalau bijaksana, mengambil keputusan yang tepat. Boleh kata hakim ini bagi orang Arab, kalau secara bahasa itu artinya menghalangi. Apa namanya? Orang tukusia bendi kan? Tali kekang kudo kan? Itu disebut hakamah bagi orang Arab. Kenapa? Untuk menghalangi kudoko jalannya jangan sampai ndak jaleh, terarah dan semacamnya. Kan itu tujuan. Tujuan tali itu apa? Kendali. Agar kudoko jalannya benar, agar kuda ini jalannya terarah dan tidak semrawutan. Ndak kalamak dinyoseh. Namanya hakamah tali tadi. Hakim itu kita sering mengartikannya dengan kata bijaksana. Allah hakimun, Allah yang maha bijaksana. Kalau diterjemahkan, hakimun itu adalah Allah yang memiliki hikmah. Yang memiliki hikmah. Apa arti hikmah? Itu dulu. Hikmah itu adalah pengetahuan yang mendalam, detail dan menyeluruh. Pengetahuannya mendalam, detail dan menyeluruh tentang sesuatu. Jaleh dari A sampai Z. Jaleh, pengetahuannya jaleh. Wak sampai B saja, wak sampai C saja tahu wak tentang A selanjutnya. Wak ndak lo ngarati nadoh, berarti ndak bisa. Hikmah. Hikmah itu pengetahuannya dalam dan menyeluruh. Kemudian hasil dari pengetahuan tadi. Kalau orang yang pengetahuannya dalam, menyeluruh lelai, kira-kira sama ndak keputusannya dengan orang yang pengetahuannya ndak dalam, ndak menyeluruh? Beda. Kan keputusannya pasti beda.
Nah, keputusan yang dihasilkan itu namanya hukum. Dari pengetahuan yang dalam dan menyeluruh namanya hukum. Yang memutuskannya namanya hakam. Bukan hakim ya, namanya hakam. Pemilik sifat itu namanya hakim. Sifatnya itu disebut hakim. Jadi apa hakim? Orang yang bisa mengeluarkan hukum hanyalah orang-orang yang tahu dia tentang hal itu menyeluruh. Barunya bisa putuskan hukum. Kalau barang kau tidak jalih nadinya dah, tidak bisanya memutuskan. Makanya hakim itu kakinya di surga cek neraka cek. Kalau betul putusannya ke surganya, kalau salahnya ke nerakanya. Maka berat jadi hakim. Karena yang harus dia kuasai pertama pengetahuan yang menyeluruh. Itu harus tahunya dulu, detail leleh dan dalam leleh. Tidak bisa dengan bisik-bisik orang saja. Tidak bisa dengan bisikan saya, tidak bisa. Harus tahunya secara total. Hasilnya namanya hukum. Kapan sesuatu itu disebut hukum? Leleh. Aku kaji mahasiswa biasanya kalau di kampus. Kapan sesuatu itu baru disebut hukum? Kalau keputusan itu terbaik di antara yang baik. Bukan keputusan yang baik, beda. Keputusannya terbaik di antara yang baik. Kau kalau diputusan kau baik, kau baik loh kah? Kau baik. Di antara yang baik, kau mah yang terbaik. Bisanya memutuskan yang terbaik di antara yang baik, namanya hakimun. Allah itu hakimun, memberikan keputusan yang terbaik, memberikan putusan yang terbaik untuk hambanya. Kenapa bisa Allah memberikan keputusan yang terbaik? Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Allah tahu tidak tentang awak dari A sampai Z? Tahu bana. Inyo yang menciptakan, inyo yang paling tahu tentang awak. Maka tentang awak langit je bumi, Allah tahulah. Ba'a sifat manusia Allah tahulah, ba'a keadaan dunia Allah tahulah. Maka apa yang terbaik untuk manusia Allah lah tahu. Cuman manusia terkadang sok tahu. Sehingga hukum Allah dianggapnya bukan terbaik, nandinya nan terbaik. Itu yang disebut dengan istikbar, menyombongkan diri. Ketika menganggap keputusan Allah bukan yang terbaik dan inyo menganggap diri keputusan inyo yang lebih baik, namanya takabbur. Karena dalam ayat innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha, sungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri. Apa makna menyombongkan diri? Menganggap hukum yang ada dalam olehnya lebih rancak dari hukum yang dibuat Allah. Kesan tahunya pada Allah. Tanyalah kenya bilanya mati, tidak tahunya dah. Allah tahu bilanya kau mati. Bilanya hidup Allah nama hidupan. Ketahuinya pada Allah, tidak akan mungkin. Cuman menyombongkan diri. Dianggapnya hukum Allah kok, keputusan Allah tu tidak terbaik, yang dinyo yang terbaik, keceinyo. Makanya disebut dia menyombongkan diri dengan keputusan Allah. Seolah-olah dia mengecek ke Allah, anak kau be itu kurang rancak ya Allah, dan dia bogon rancak. Seolah-olah dia ngecek mana itu, walaupun bahasanya tidak itu. Engkau yang putusan kau kurang cocok je zaman kini gitu. Akan jalih lah dinya pada Allah. Lalu bawa kumanya la tufattahu abwabus sama. Pada hari kematiannya nanti kata Allah, tidak dibukaan pintu langit kata. Nanti awak akan meninggal ke apa ibu? Pintu langit kau dibuka 1, 2 sampai langit ke-7, sampai dihadapkan ruh aku ke Allah. Sabalun masuk ke kubur. Tapi orang-orang yang menyombongkan diri dengan keputusan-keputusan Allah, menganggap keputusannya lebih baik,
Jangankah basobok je Allah, pintu langit pertama sendak dibuka. Si adu si anu aja tak bisa buka dah. Kecek malaikat. La tufattahu abwabu lahum abwabus sama. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak bisa masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai masuk unta ke dalam lubang jarum. Bila kira unta gua masuk lubang jarum. Ya Allah, kecek orang nan merasa keputusannya lebih rancak daripada keputusan Allah teh. Menganggap keputusannya lebih baik daripada keputusan Allah. Lalu kecek Allah, iya kau masuk surga aja. Iya ya Allah masuk aja lah mau surga. Jadi jangan. Letak unta kadang saja. Atau penjahit, tunggu unta kau masuk ke dalam lubang kau di. Bila kira tu? Nah mungkin dah tu bah, neraka selalu malaikat masuknya. Kalau lah masuk untuk ke dalam lubang jarum kau, ada keluar dari neraka. Berarti apa maksudnya? Tidak. Kalau lah berani menentang keputusan Allah, siap-siap semua itu. Baru kaji orang kareh ya. Tapi memang itu karena Allah tu Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kalau kata Pak Junaid tadi, yang maha memutuskan yang terbaik. Yang hakim itu yang bijaksana. Orang tak bijaksana bakal jadi hakim. Bilanya dikecian bijaksana kalau dia bisa memutuskan yang terbaik. Bukan mana nelok jenam buruk tu murah kajo tu. Kue elok kau buruk tu tak payah nak kajo dah. Tapi kue elok mah kena pilih kau. Itu harus orang bijaksana nak bisa tu. Orang yang memiliki hikmah, pengetahuan yang mendalam. Si Fauzan kan dia alen basobok jenam elok. Cuba kalau nanti hafizah 30 juz, yang cik orang biasa osanya itu memilih hafiz 30 juz atau yang biasa itu nak pilihan tu dah. Itulah pasti ma yang baik lah tahu katanya. Ndak perlu ke pengadilan batanya dah. Ndak perlu cari hakim memutuskan. Tahu suak surang. Tapi kalau istilah orang anak cacat dia teh manggi abu-abu kepalanya, surang rancak surang manis sama ketujuh keduanya. Tu para lu hikmah sini, kebijaksanaan. Nak rancak kau bah hafiz 30 juz, orang nama ni kau bah hafiz 30 juz lah. Maka kira anu surah memilih. Tak lu bisa keduanya batu, nyo kakak beradik. Tak boleh mengumpulkan dua saudara kakak na dia na cik. Itu perlu pengetahuan mendalam. Perlu keputusan terbaik di antara yang baik. Bahkan hakim itu juga disebut dengan memberikan keputusan terbaik di antara dua yang buruk. Kalau diambil kau ujung buruk nak kata jadi. Dia ambil kalau ujung buruk nak kata jadi. Kadang awak dihadapkan je itu. Tak nak baik jangan baik sana. Punya resiko itulah kira-kira. Di kajuan kau resikonya. Kalau jual kau punya resiko sadonya. Cuma awak disuruh jadi hakim. Memutuskan yang terbaik. Ma yang paling kecil keburukannya. Ma yang paling kecil mudaratnya, maka hakim kau menghalangi dari keburukan itu mas. Dan kok kalau istilah orang awak pada tatungkui belah taireng. Kau dapat tentu tagak lurus. Cuman pada tatungkui belah taireng. Kadang awak dihadapkan je itu.
Jual barang kau ndak, dijual ndak. Tapi pada rugi bana nanti ditunggu lo ndak dijual lo dah. Atau tungkuin na bekolai jatuh na ragonya. Jual selaki ni, abela taireng. Kadang wak dihadapkan hal-hal yang seperti itu. Salah satu nabi yang telah diberi oleh Allah namanya hikmah sejak kecil, namanya siapa? Nabi Yahya. Kita cari ayatnya. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 12 ya. Halaman 306. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ambillah. Ambil dalam arti kalau kitab diambil untuk dipelajari. Pelajarilah kitab Taurat itu dengan kuat. Pelajari dengan kuat, sungguh-sungguh. Pelajari Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Wa atainahu al-hukma. Apa arti hukum itu? Keputusannya itu namanya disebut hukum. Keputusan yang dibuat oleh al-hakam namanya hukum. Kami telah memberikannya hukum, keputusan-keputusan terbaik sejak dia masih kanak-kanak. Kanak-kanak kau berapa umurnya? Sabi ya. Kalau sabi kau biasanya umur anak berapa? Puluh lah kadang. Balita? Iya. Memang masih umur 7 tahun ke bawah. Masih main-main, asik main. Anak-anak asik main 7 tahun ke bawah. Tapi Allah telah memberikan kayaknya keputusan-keputusan terbaik. Dan Nabi Yahya ko bisa lo mengambil umur 7 tahun baru. 7 tahun ke bawah. Tapi lah bisa mengambil keputusan terbaik di antara orang baik. Santiang nak kira-kira tu. Diketahui oleh orang bila disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang mulai tahu Nabi Yahya ko sejak kecilnya lah punya hikmah istilahnya. Lah memiliki hikmah ketika diajak main dek kawan-kawanan seumur aja. Wahai Yahya, mari kita bermain. Ajak Nabi Yahya, awak hidup tidak untuk main-main dah. Kalau anak umur 5 tahun boleh ngecek ni. Cuju ajak anak awak umur 7 tahun lah. Nak pemain wak berenang ke padang panjang. Ajak weknya. Untuk tahu anak kau lah punya hikmah tu alun. Tapi kalau jawabnya, oh ya, Abi, Umi, hidup kau nak untuk main-main dah. Hoi. Kalah level wak je nyok kan. Sejak kecilnya lah dapat itu. Artinya pengetahuannya, pendalaman ilmunya melebihi dari umurnya. Itu barang langka tu. Cik-cik lah ya Allah. Nang ketik-ketik ni. Tapi cik-cik nah, tapi ndak moh lagi dibuat-buat. Ndak moh lagi diajar-ajan. Diajan-ajanan ndak lo moh dah.
umur segitulah memiliki hikmah, tidak bisa. Karena ayatnya wa ataina, kami berikan. Kalau kami berikan kau berarti menunggu paragiahan sebenarnya. Kadang diagiah dari Allah, kadang tidak. Tentu Allah magiah kasihanan patui. Nabi Yahya kau siapanya? Nabi lah apa? Awak siapa awak? Itu lo kan. Awak sia lo, kalau ingin lo anak awak itu awak sia. Itu tanya lo. Sia awak. Harus tahu diri lo, awak itulah kira-kira. Bako anak ambo nak mau di Nabi Yahya, tanya lo sia awak. Siapa awak? Biar tahu awak. Jadi tidak kecewaan awak ada aja. Kemudian kata hakim ini, Allah memutuskan yang terbaik, kan itu tadi. Keputusan Allah itu terbaik. Itu harus awak pahami lu hakim dah. 97 kali boleh buka dalam Al-Quran. 97 kali Allah ngecen hakim, hakim, hakim. Artinya apa? Al-Quran pun disebut hakim. Yasin wal Quranil hakim. Kenapa? Al-Quran ko hakim. Keputusan dalam Al-Quran ko lah hakim saja. Keputusan terbaik dari yang terbaik. Tidak ada keputusan biasa saja sekolah. Tidak ada keputusan yang baik sekolah. Terbaik saja. Terbaik. Harus macamkan. Bukan pilihan yang disebut. Boleh dipilih, boleh tidak. Ada itu dah. Keputusannya terbaik. Makanya Al-Quran itu wal Quranil hakim. Al-Quran yang memiliki keputusan-keputusan terbaik. Jadi kalau kamu rujuk ada ingin mencari keputusan, jauh-jauhnya cari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran keputusan semuanya terbaik. Tapi kalau lah dicari Al-Quran ragu je baru. Kalau lah Allah nama Tuhan ragu je, kasih awak percaya oleh. Lah keputusan terbaik dia dia hendak je mah ada. Tentu lawan dari yang terbaik itu adalah terburuk. Yang terburuk itu hawa nafsu namanya. Itu pasti buruk. Hawa nafsu ko siapa tukang bisiannya? Setan. Kalau Al-Quran pasti dari Allah dan pasti terbaik. Kita cek surah An-Nisa. Yang ujung ayatnya juga kata-katanya hakim, ayat sabaleh. Sudah? Aku agak kalau orang wak ngangik telinga stek kau. Ayat sabaleh kau. Ku keputusan celik ujung ayat innallaha sesungguhnya Allah. Ada kata-kata penguatan di situ. Sesungguhnya Allah. Kalau lah sungguh tu bagi kirut. Ada gara-garanya dah. Tidak ada ragunya. Kalau lah sungguh tu tidak ada ragu. Dan tidak boleh ragu seketik pun. Anan tidak ragu seketik pun. Manan sabananya tu innallaha kana aliman hakima. Maha mengetahui, maha hakima. Bijaksana, maha memberikan keputusan terbaik. Keputusan Allah tu maha terbaik. Asal keputusannya. Keputusan Allah yang maha tahu dan maha terbaik tadi. Bakok dirangkai dengan alimah, maha tahu. Karena Allah memutuskan bukan karena takut-takut. Allah dek tahu, dek maha tahu, maka diputusannya itu. Wak memutuskan kadang lah pada panjang-panjang nah.
Itu berarti bukan keputusan yang tahu namanya. Alah, pada bercakap-cakap, pada beboh. Mangkawan ketujuh salah. Itu tidak mau itu Allah memutuskan. Allah tu memutuskan karena maha tahu dia, maha bijaksana, maha tahu, maha bijaksana, maha baik segala keputusannya. Atau yang baik keputusan Allah tu yusikumullah. Sila awal ayat sabaleh. Yusikumullahu fi auladikum. Awal ayat yusikum. Allah telah yusikum. Apa arti yusik? Asal katanya wasiat. Wasiat artinya Li pernah apa ibu umbe wasiat? Alun lah. Mendengar wasiat kan lai. Arti wasiat. Kalau Allah menyuruh amarakumullah. Allah menyuruh kamu. Tapi Allah tidak menyuruh dah. Yusikumullah. Artinya berwasiat bapitaruah bapasan aleh orang bawasiat ku bila besok tu tanya dulu lah senayan kami hangoknya tu biasanya baru orang berwasiat kurang maksudnya Allah menyuruh berwasiat kan kalau sudah ada tanda-tanda kalah kemati lah sakit bare abuek lah wasiat. Kok ada ratun yang diwasiatkan. Artinya apa? Wasiat itu tolong kerajaan jangan sampai indah. Itu arti wasiat. Kalau nasihat kok beda. Kalau menasihati atau menyuruh di atas nasihat namanya menyuruh. Menyuruh kok masih berpikir awak baru di kerajaan atau belah di pertimbangan lu apa permintaan tadi kami payuan lo dulu dek kami duduk ndak surang ada 2 batigo diambil lo kata buah barinya ke beliau bahasa banyak menanti itu berupa nasihat atau permintaan kok ndak permintaan kok wasiat. Wasiat kalau orang nan tinggal ndak mengarajuan, aku kira ndak dikeluarnya wasiat ku harta warisan tu ndak sah begini. Makan harta haramnya kalau ndak dibaginya ndak keluarnya wasiat ku langsung sedih baginya warisan ku tanpa mengeluarkan wasiat. Harta haram nan dimakan. Bacampur aja haram jadinya sadunya. Jangan cuba-cuba. Kalau lah berwasiat, ndak ada fikir-fikir ya. Habis kolah kami payuan, ndak ada cerita tu dah. Kami tanyalah dulu. Ndak boleh ngecek wasiat mana itu dah. Kalau wasiat, siap laksanakan. Itu nak wasiat. Ada payuan lu, ndak? Kalau ada kata-kata wasiat dalam Al-Quran, berarti bukan untuk dipayuan, bukan diseminarkan dulu. Itu harus catatan cik. Aku agak kareh lo kaji ya. Tapi itu memang itu katanya wasiat. Bukan untuk dipayuan, bukan untuk diseminarkan, bukan untuk diotak-atik. Bukan direvisi-revisi, enggak ada dah. Direvisi lah, kan ada awak beda. Siawak. Karena asal katanya yusikumullah. Allah mewasiatkan yang artinya harus dilaksanakan. Ayat Allah wasiatkan fi auladikum. Tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Bahwa warisan untuk anak-anak tadi lidzakari mislu hadzil unsayain, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Lah ni yang satu.
Jenis taktik lah tu. Dan laki-laki sama bagiannya dua padusi. Aja komen-komen. Karena itu kok pala tu kau. Kajuan saya. Kau wasiat kau. Kalau ndak di kerajaan kau barang haram nak bagi kau. Kan dia mana tu? Karena wasiat tu kalau ndak dikeluar wasiat sebagaimana mestinya, wak bagi secara awak barang kau barang haram. Karena wasiat. Kemudian kau kalau wak lanjut bagi beraja pembagian warisan wak kau. Nah, artinya di bawahku nanti baca rom bagi. Lah Allah jalihan. Tambahlah ayat 2 balik. Kita select 2 balik. Di awal ayat 2 balik apa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan bagianmu para suami adalah 1/2 dari harta peninggalan istri. Kalau ada orang rumah ninggal beraratonya bagi 2. Kalau istri wak tadi nak punya anak. Kalau wak lagi punya anak je nyoba, maka baginya rubu' seperempat dari harta istri. Kita longkangi karena itu pembagian. Nanti itu bab khusus baca rom bagi. Tengah ayat 3 balihnya. Tilka hududullah. Itulah cara pembagian tadi. Bagian bapa, bagian anak, bagian apa, bagian ibu, bagian suami, bagian dosa anak, bagian istri. Dalam ayat tadi, tilka hududullah. Itulah apa artinya, Pak? Hudud. Seperti hudud. Kesiko batasnya. Kalau bahasa orang awaknya mungkin bahasa aku garis. Aku garis na yang yang. Aja cuba-cuba lewat di situ. Aku kira garis dulu nak. Nah, garis. Ku garis na. Ku batas. Kalau tiba di orang bersengketa apa? Kalau masih arato kan ujungnya memang sengketa. Ko batih tanah kami pak, ko batih no. Aku garis na. Aja cuba lewat. Ko lah dia nanti. Aja cuba lewat garis. Cuba salang kasih, sajang kasih dia boleh masuk ke tanah hamba. Awas. Tu hudud. Dak untuk dinegosiasi itu dah. Aja dinego loh. Kareh lo kaji ya. Tapi memang begitu entah. Karena Allah tu hakim, keputusannya terbaik. Nah, kalau begitu kalau di kerajaan wa may yuti'illaha wa rasulah. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, amuah mengarajuan seperti batih-batih Allah buat tadi, garis-garisnya tadi, wakarajuan itu, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dia gehlo penegasan masuk surga tu khalidina fiha, kekalnya di dalam surga. Amuah membagi warisan seperti ayat koha, amuah membagi menurut Al-Quran koha, ambo masukan ke sarugo kata Allah. Kekal urangko di sarugo. Kini kalau ada basang keto masalah harato, tanyuan ka urang nanu dua, kamu masuk sarugo ndak? Tu tanyo dulu. Ayolah, kalau yo jangan banyak tanyo, jangan banyak jawab kajuan sen. Kamu masuk sarugo ndak? Tu dulu. Pilih harta, pilih sarugo, tu dulu. Harus lagi pilihan.
Lalu ujung ayatnya, wa dzalikal fauzul azim, dan itulah keberuntungan nan sangat di luar, artinya sangat agung. Jadi bukan tanah sakaping tu nan beruntung. Manang wak kini pakaro awak membiak sadonya beruntung, ndak. Nan beruntung tu masuk sarugo. Itu untung nan gadang. Bakok sarugo untung nan paling gadang tu. Karena surga tu luasnya seluas langit dan bumi. Ma pilih nan sekian meter kali sekian meter atau nan salawih langit je bumi. Itu ndak pilihan gitu dah. Tentu memilih sarugo yang lawehnya seluas langit dan bumi. Macam mana sarugo oleh salawih langit je bumi pada nas kapiang tu pacakaan. Gara-gara itu lo wak ndak jadi masuk sarugo. Ditegaskan oleh ayat ampe balihnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang bermaksiat. Bermaksiat tadi. Indak mengarajan di surah ndak pai, ditagah ndak berhenti. Ndak mengarajan nan dikecen. Ndak muahnya, tu bahasaan. Ndak muahnya membagi warisan seperti yang Allah sebutkan tadi. Wa yata'adda hududahu. Kemudian dia melanggar batas tadi. Ala lebih-lebih seketik mauhan salah. Tapi itulah melanggar batas. Allah kada sanak perisi na kepada tong lo. Agian salah kawak. Berarti melanggar batas. Bagi dulu. Kalau taniai kabaragiah boleh, tapi bagi menurut aturan kau dulu. Untuk si anu sekian, si B sekian, si C sekian, si D sekian. Bagi menurut Allah dan Rasul. Awak di ilai barasaki, rasanya ambo di Bukit Tinggi, di awu ndak tabihan dan depek tu. Tu bah nang bagian ambo ku ambo agihan ka kakak. Tapi tertulis. Bawa ke notaris. Biar ndak jadi sengketa lo kemudian. Jadi baragiah tu bila kalaulah sudah perbagian ndak dibagi salun lah ke baragiah lo ndak bisa. Bagi dulu menurut Allah dan Rasul. Lah selesai pembagian lah batarimo. Baru bab 2. Kok kada terima kok? Kaindak. Mbak ada pernah menyelesaikan orang keluarga berapa kali hadir. Salah satunya nya berencana 9. Jual rumah kau. Barang jaga rumah 2 miliar. Berencana 9. Berapa pembagian? Laki-laki sekian, produksi sekian. Tu kecek nan laki-laki, kecek nan produksi. Udah awak nan anu tu keceknya nyo ndak ke diambil no pitih tu dah. Langsung salah giahnya ka rencana produksi. Kecek nan itu nyo ke giahnya lo kawaknya. Ndak ke diambilnya lo dah. Tombo sabuan. Kap tangannya pitih tu dulu. Lah diterimanya pitih tu baru dia giahnya kawak. Nawa ada. Tiba lo tapi ragu nan produksi kau. Kalau lah tangannya pitih diambil ni bini na mereka. Ha, tu nah. Kok berubah lah panganan na mereka. Keceknya. 300 juta dah. Kediagihan san. Memang model tu katangannya dulu lah diterima lah selesai. Lah diterimanya, lah sarah terima. Nanti 300 juta ni 300 juta dapat. 300 juta kok kio kadegan saran empek mato saja. Pi ragu nan polisi tu. Oh ragu kok nampak di bini mesti samanya tu. Kok ndak mau namagihan. Nah berarti berarti haknya tu. Memang haknya nanti 300 juta tu ndak hak dan sana polisi tu dah. Tapi jangan dibuat perhitungan kau di awal. Sesudah dibagi. Nah, kalau ada orang melewati batas tadi. Bak jenyo saya bagi lah. Pandai-pandai WA je nya. Ya kan? Kata Allah yudkhilhu naran. Allah masukkan ke neraka.
Ditegas lagi khalidina fiha, kekal lo di dalamnya. Kalau amuah mengarajuan, kekal di surga. Kalau ndak amuah mengarajuan, kekal neraka. Pilihlah. Itu saja ceritanya. Wadawalahu azabum muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Bukan sekedar azab yang menghinakan. Dia melecehkan keputusan Allah yang terbaik. Lah terbaik na Allah ya, nandinya jadinya. Makanya kalau akan bagi warisan, tanya dulu, kamu masuk surga enggak? Pilih surga, pilih neraka. Pilih surga dan bagilah. Tak lebih tak kurang. Bamauhan, bagilah dengan baik. Dan keputusan Allah tu hakimun, maha terbaik dari yang baik. Tak kasalah Allah memutihkan. Itulah kira-kira Bapak Ibu makna dari hakim. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.